Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat. Kita percaya pada hari ini kita merayakan perayaan tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan juga selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Saat ini kita juga bersyukur atas nafas kehidupan, berkat waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita semuanya berdiri. Yuk kita juga beri kiri kanan kita senyum dan ucapkan lagi selamat hari Natal, selamat tahun baru juga. Tuhan Yesus berkati semuanya. Salam juga buat Bapak Ibu kita dimanapun berada. Saya ucapkan salam. Yang dari Sabang sampai Merauke, selamat datang juga untuk mengikuti online kami GKKI Penabur Benih. Dan shalom juga buat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri yang mengikuti online ini. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sucikan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan juga tempat ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan kekudusan. Kami minta Tuhan Kau melayakan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan
Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Yang sakit juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat juga Engkau memberi solusi dan jalan keluar Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, semua kami diberkati Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2022 Tuhan akan lebih baik dari tahun 2021 Tuhan Yesus. Tahun 2002 menjadi tahun yang baru buat kami, rahmat yang baru, harapan yang baru, berkat yang baru Tuhan Yesus, manusia yang baru Tuhan. Seperti Tuhan Injil mengatakan-Mu Tuhan Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 Tuhan Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu Tuhan Yesus, buat kami semua yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami merasakan sukacita Tuhan, kami merasakan tenang dan damai Tuhan Yesus saat bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami juga Tuhan nafas kehidupan Tuhan, waktu, kesempatan yang Tuhan yang selalu baru juga Tuhan, berkat-Mu Tuhan Yesus. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru tiap pagi Tuhan Yesus. Besar kasih setia-Mu Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Saat kami Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita mau menyanyi lebih girang, lebih sukacita lagi. Kita mau menyanyikan Glory, Glory, Haleluya.
Saudara percaya dengan lagu Glory Glory Haleluya, pada saat saudara beriman dan percaya, saudara akan menjadi pemenang. Amin. Seperti zaman dahulu kalau tentara perang menyanyikan lagu ini, menyanyikan Glory Glory Haleluya, padahal dia sebenarnya belum menang, tapi sudah yakin dengan iman kalau dia menang. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita, sesuatu yang belum kelihatan dan kita percaya dengan iman, kalau kita nyatakan sama Tuhan, kita sudah menang, sudah Amin. menjadi pemenang. Itu dinyanyikan lagu Glory Glory Haleluya. Glory, glory, haleluya. Tapi semuanya, Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. yang beriman saudara katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory Glory, yang sakit aja masuk Islam. Yang sakit Tuhan jangan sembuhkan lewat glory glory haleluya. Nyatakan Tuhan apa Tuhan. Yang kita dimasukkan Jadi sungguh-sungguh katakan glory. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Amin. Kita masuk ke firman Tuhan. Ya Tuhanku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kau sucikan, kuduskan juga Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan Yesus. Kau layakkan dia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Kau mengeluarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Tegur kami Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami tidak bisa berjalan Tuhan jika tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau
dari pikiran pengetahuan hamba-Mu. Hamba-Mu menyerahkannya kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan, tahirkan hamba-Mu Bapa. Kami minta perkenanan-Mu. Kami minta layakkan kami. Biarlah firman-Mu terus ada dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Berbicara terus. Berbicara pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama mengatakan amin. Seberapa banyak saudara di tempat ini diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Ketika Anda berkata haleluya, sorak kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Keajaiban, mujizat, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Sebelumnya saudara, saya ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Amin. Di tahun baru hari ini kita percaya ada kuasa, keajaiban, mujizat yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Kita lihat yuk Yehezkiel 36 ayat 26. Ya tadi merah di 2 Korintus, tapi ini kita lihat yuk. Yehezkiel 36 ayat 26. Baik saudara, yuk kita baca sama-sama firman ini. Biarlah firman ini merema di dalam hati saudara dan saya. Yuk 2, 3. Kamu akan kuberikan apa saudara? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini ayat tuntunan buat saudara dan saya di tahun 2022. Katakan amin Tuhan. Saudara, di tahun 2022 yang akan kita lewati ini baru 2 hari. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, nggak ada satu pun yang perlu kita takuti. Karena kita punya Yesus yang dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, untuk menghadapi tahun 2022, tidak perlu takut. Katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Amin saudara. Yes, kita nggak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Yesus di atas segala-galanya. Dialah pemilik kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, katakan amin. Amin. Mungkin di tahun 2022 ini saudara, kita akan melewati berbagai macam musim di dalam kehidupan kita yang kita belum lewati, yang kita belum tahu. Kita akan masuk di musim kekeringan, ya secara rohani. Kita masuk musim di masa-masa yang sulit, penuh tantangan. Namun pesan Tuhan hari ini bagi saudara dan saya, Tuhan ingatkan, nak, sampaikan pesanku. Di tahun 2022, saudara rema ya, di tahun 2022, Tuhan katakan, angkatlah wajahmu, tegakkanlah kepalamu, teguhkanlah imanmu. Amin. Di tahun 2022, pesan Tuhan buat saudara dan saya, angkatlah wajahmu, tegakkan kepalamu, bangkitkan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Jangan menyerah. Ada tantangan apapun, kita tetap angkat wajah kita. Bukan berarti angkat wajah kita sombong, bukan. Tapi mengangkat wajah kita memandang Tuhan. Di dalam segala musim kehidupan saudara, teruslah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, itu juga karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita terus mengucap syukur. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Di tahun 2022 saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu, kata Tuhan, akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang percaya saudara saat ini memiliki hati yang baru? Amen. Kita percaya di tahun baru yang lama, hidup yang lama, hati yang lama yang penuh
kekecewaan, kepahitan, kebencian, dendam, kita tinggalkan kemarin, tidak menoleh lagi ke belakang. Amin. Karena hidupku sudah dibaharui oleh Tuhan. Karena hidupku sudah di batinku, jiwaku, rohku, Tuhan sudah baharui. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau hati yang baru yang lama masih ada enggak? 2021 kita tidak menoleh ke belakang. Kita tidak melihat lagi ke belakang. Kita tidak lagi berjalan mundur. Tapi di tahun 2022 dengan hati yang baru, Tuhan, aku percaya aku akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan. Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kemuliaan siapa? Tentunya kemuliaan Kristus ada di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus akan mengurapi hidup anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan mengurapi hidup saudara dan saya untuk selalu hidup tekun di dalam Dia. Di tahun 2022 kita semakin tekun lagi di dalam Yesus. Amin. Lalu lanjut, dan dikatakan hati yang baru dan roh yang baru di dalam apa? Batinmu. Dengar baik-baik saudara. Batinmu berbicara tentang kedagingan kita. Di tahun 2022, tanggalkan kedagingan kita, tanggalkan keduniawian kita, bangkitkan roh kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita di dalam Dia, kita mau bangkitkan. Tinggalkan hidup kita yang lama, tinggalkan hidup kedagingan kita. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Di tahun 2022 saudara mau katakan, Tuhan, tahun ini tahun mujizat buat aku. Tuhan, tahun ini tahun kemenangan buat aku. Tuhan, tahun ini tahun kesembuhan buat aku. Tahun ini tahun pemulihan buat aku. Karena aku percaya hati yang baru pun Tuhan sudah berikan buat aku. Ada amin saudara? Apalagi mujizat pasti Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Di tahun ini saudara, dengar baik-baik. Pegang saudara, mau catat boleh. Karena saya selalu dapat tuntunan, selalu terjadi. Tahun ini tahun kemurahan, tahun mujizat yang Tuhan akan lepaskan bagi saudara dan saya yang percaya. Amin. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hati yang baru, batin yang baru. Buang, tanggalkan kedagingan kita. Jangan terbawa kedagingan kita dengan hal-hal yang duniawi. Mari kita melebihi hati kita, terarah, fokus hanya kepada Yesus Kristus. Belajar terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, menaruh harapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Di tahun 2022, ketika engkau melakukan ini semua taat kepada Tuhan, maka kemurahan Tuhan akan menyertai engkau. Amin. Mujizat akan Tuhan lepaskan. Kenapa saudara? Tadi saya katakan bahwa engkau adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Kenapa awal tahun kita ada pengurapan? Karena saya percaya saudara dan saya ketika diurapi oleh Tuhan, itu akan membawa kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Dengan pengurapan kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, bahkan Dia membawa kita di dalam kebenaran. Ada amin saudara? Bahkan saudara, Tuhan katakan Tuhan akan membawa anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan akan menuntun anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan akan menyertai anak-anaknya di tahun 2022 ini yang selalu taat akan Dia. Amin saudara. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan akan membawa saudara dan saya naik dan tidak menjadi turun. Ada amin. Siapa yang percaya angkat tangannya. Katakan, aku, Tuhan bawa aku naik tidak menjadi turun. Yuk 1, 2, 3. Tuhan akan membawa aku naik dan tidak menjadi turun. Itu akan terjadi buat aku. Itu akan terjadi buat anak-anakku. Itu akan terjadi buat keluargaku. Itu akan terjadi buat suami
saudara akan menjadi naik, tidak menjadi turun. Siapa yang percaya? Angkat tangannya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan di tahun 2022. Ini janji Tuhan bagi yang percaya, bagi yang membuka hatinya. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menjadikan saudara dan saya di tempat ini. Siapa yang percaya, siapa yang mau taat, siapa yang mau mengasihi Tuhan, siapa mau tetap mengucap syukur di tahun 2022. Tuhan katakan engkau akan menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Orang mengalami goncangan, tapi saudara mengalami berkat Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara adalah bintangnya Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara adalah mutiara-mutiaranya Tuhan, berlian-berliannya Tuhan. Karena Tuhan mengenal engkau. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, percayalah di tempat ini. Tahun 2022, apapun yang hilang di tahun kemarin, walaupun kita tidak boleh menoleh, tapi sampai hari ini kita masih merasakan apapun yang pernah hilang di dalam hidupmu, Tuhan akan balikan keadaanmu. Amin. Di tahun 2022 ini Tuhan akan ubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Amin. Anak-anak Tuhan, bangkit di tempat ini. Apapun yang saat ini kau alami, kegagalan demi kegagalan, hari ini dengar baik-baik, pintu-pintu sedang dibukakan bagi engkau yang percaya pada Yesus. Oleh sebab itu terus percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu Dia akan menyertai hidup saudara dan saya. Janji Tuhan akan balikan keadaan. Tuhan akan menggantikan. Mungkin selama tahun kemarin saudara berbisnis, saudara mengalami kerugian, tapi tahun 2022 saudara akan mengalami keuntungan. Amin. Katakan kiri kananmu, ketika kau mengalami kerugian, hari ini kau mengalami keuntungan. Amin. Mau rugi mau untung saudara? Pasti pilihnya untung, saya tahu. Tapi saya dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan di tempat ini janji Tuhan. Saudara mengalami keuntungan dalam hidupmu, tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetap bersyukur, tetap memandang Tuhan, tetap tegakkan kepalamu dengan iman. Jangan pernah sekali-sekali menundukkan kepalamu. Tegakkan kepala kita. Perkatakan bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Ketika saudara tahun-tahun yang lalu impian-impianmu itu hancur, impian-impianmu itu gagal, mungkin kau mengalami kekeringan, kau mengalami kematian di dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Hari ini Tuhan katakan, mari anak-anakku bangkit, bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan engkau. Amin. Tuhan berjanji, bangkit anak-anakku, aku akan memulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Di tahun 2022 ini saudara, percayalah, tetaplah bersyukur, percayalah dengan iman bahwa kita punya Yesus yang selalu ada di dalam setiap musim hidupmu. Siapa yang percaya saudara? Saat ini kita percaya bahwa Yesus ada hari ini bersama dengan saudara dan saya. Bahwa Yesus ada di hari esok di tahun 2022. Ada Yesus yang menjadi pemimpin penuntun dalam hidup kita, menyertai kita, memberkati kita. Siapa yang percaya ada Yesus sampai sekarang dan selama-lamanya? Yesus hidup di dalam hidup saudara dan saya. Di hari esok di tahun 2022 yang belum kita jalani, saya percaya ada Yesus berjalan di depan kita untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, mengarahkan setiap langkah hidup kita, supaya saudara dan saya hidup di dalam keselamatan, hidup yang kekal, menerima mahkota dari Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu percaya saudara, di tahun ini yang percaya, yang mau percaya dalam hatimu, perkatakan ikuti saya. Percaya ada tangannya yang ajaib yang selalu memegang engkau. Percaya ada kuasanya yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Percaya ada mujizatnya di setiap musim hidup saudara dan saya malam hari ini yang percaya akan
akan saudara dialami dalam hidupmu. Amin saudara. Ada kuasa, ada tangan Tuhan, ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang percaya dengan iman, yang penuh keyakinan bahwa engkau punya Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Dialah Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, mana Bu, sampai hari ini doa saya belum dijawab. Mana Bu, sampai hari ini saya belum ditolong Tuhan. Mana Bu? Dengar baik-baik. Apapun yang kau hadapi hari ini, tantangan, kesulitan, anak-anak Tuhan, yang ketiga Tuhan katakan, ketika saya membuat firman ini saya kaget banget saudara. Roh Kudus katakan jangan cengeng. Jangan apa saudara? Jangan cengeng. Seringkali kita menjadi orang Kristen cengeng. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, menghadapi tahun 2022, hendaklah engkau kuat di dalam Yesus. Jangan cengeng saudara. Jangan mengeluh, jangan menangis. Kenapa saudara? Karena kita percaya. Ketika Tuhan katakan angkat wajahmu, tegakkan kepalamu, bahkan bangkitkan imanmu. Saya percaya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk kita buka ayatnya, biar ini boleh nyata dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini ayat favorit banget saudara. Sudah? Yuk 1, 2, 3. Tetapi seperti ada yang tertulis, saudara apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata. Dan tidak pernah didengar oleh ya. Dan tidak pernah timbul di dalam hatimu. Semua yang apa saudara? Semua disediakan Allah bagi engkau, bagi saudara, bagi saya, bagi anak kita, bagi keluarga kita. Siapa yang percaya katakan amin. Ini akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Pegang ayat ini di tahun 2022. Wow, dahsyat Tuhan. Kekuatan, kemenangan, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Pertolongan, pemulihan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang tidak timbul di dalam hati, apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Wow, luar biasa. Hari ini dengar baik-baik, di tahun 2022 terobosan mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Amin. Terobosan mujizat, pemulihan, kemenangan akan terjadi dalam hidup anak-anakmu. Ada amin. Di dalam hidup cucu-cucu kita, suami, usahamu, bisnismu, karirmu, ekonomimu. Percaya Tuhan sediakan semuanya bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Jangan amin di sini saudara. Nanti pulang kita ada keraguan lagi. Mana Tuhan kok enggak tolong saya? Namun dengar baik-baik, tahun ini ketika saya berdoa, ketika menyembah, ya doa semalam suntuk kalau nggak salah, Tuhan katakan, nah tahun ini adalah tahun Jehovah Jireh. Amin. Yuk sama-sama katakan, tahun ini tahun Jehovah Jireh. Amin. Yang artinya Tuhan Yesus menyediakan semua keperluan kita. Amin. Yuk berkatakan 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyediakan semua keperluan kita. Yang percaya katakan amin. Tahun ini tahun Jehovah Jireh saudara. Mari buka hati kita. Tuhan menyediakan masa depan bagi engkau yang percaya, bagi engkau yang taat, bagi engkau yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, bagi engkau yang selalu intim dekat dengan Tuhan, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan hari ini kepada engkau, kepada saya, kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, pada cucu-cucu kita, kami percaya Tuhan akan sediakan masa depan yang penuh harapan bagi engkau. Ada amin?
Tuhan menyediakan semua yang terbaik bagi hidup saudara dan saya, terlebih buat jemaat penabur benih. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, jemaat penabur benih diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Tuhan menyediakan semua yang terbaik bagi hidup kita, bagi saudara yang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, mari kita ubah hidup kita, baharui hidup kita, baharui cara pandang kita, pola pikir kita, iman kita. Jangan pernah menoleh ke belakang. Kita boleh maju bersama dengan Tuhan. Tinggalkan, lepaskan kepahitan, kebencian, dendam, masa lalu di dalam hidupmu. Putuskan hari ini dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Jangan sampai saudara dan saya kita kehilangan yang harusnya kita terima dari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan apa yang harus kita miliki dari Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jangan kita mengalami kehilangan itu saudara. Oleh sebab itu mari arahkan hati saudara dan saya terus memandang Tuhan. Amin. Intim, dekat, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara di tahun 2022 saudara karena kepahitan, dendam, sakit hati, bersungut-sungut, mengeluh pada Tuhan, kita kehilangan janji Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan pun tidak akan menjadi nyata dalam hidup kita. Yang Tuhan katakan bahwa engkau akan mengalami mujizat keajaiban, engkau tidak akan mengalami di dalam hidupmu kalau kita tidak mau berubah. Berubah pola pikir kita, cara pandang kita, sikap kita, hidup kita. Jangan lagi ke duniawian kita yang lebih kuat, kedagingan kita yang lebih kuat. Tapi mulai hari ini saya mau komitmen Tuhan. Saya mau latih iman aku mau pakai otoritasku di dalam nama Tuhan Yesus. Aku diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, usahaku melimpah-limpah berkat, tidak rugi tapi untung. Siap saudara? Siap menerima keuntungan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita pakai iman kita yang terakhir. Terakhir, kita senang kalau terakhir. Bagaimana Bu cara saya, iman saya, melatih iman saya? Ada yang tahu bagaimana cara melatih imanmu saudara? Mungkin saudara bertanya, Mas saya Bulani, bagaimana sih saya cara melatih iman saya? Saya mau ajarkan buat saudara. Mulai hari ini saudara, latihlah imanmu dengan memperkatakan di dalam mulut saudara, mendeklarasikan di dalam mulut saudara dengan penuh keyakinan. Ketika engkau sakit, engkau memperkatakan, aku sudah sembuh, yakin aku sembuh, itu sembuh. Amin. Ketika engkau mengalami kehilangan di dalam bisnismu, kegagalan dalam bisnismu, dalam ekonomimu, engkau memperkatakan di dalam nama Yesus, aku percaya, aku diberkati Tuhan, aku dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan penuh keyakinan Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Kenapa? Karena mulut kita berkuasa. Hati-hati dengan mulut kita saudara. Mulut orang percaya itu diurapi oleh Tuhan. Jadi ketika kita memperkatakan, deklarasikan itu yang baik, jangan yang jelek. Gua sumpahin lu biar. Jangan nyumpahin orang saudara. Mulut ini berkuasa. Aku mah susah, jeng susah. Karena kau bilang susah jadinya susah. Luar biasa. Saya dapat satu pelajaran berharga dari seorang bapak. Saya pulang ke rumah, saya ajarkan sama anak-anak didik saya. Ini orang percaya saudara. Ketika saya baru dapat berkat saudara, bukan berkat uang ya, hati-hati. Saya dapat berkat pelajaran yang begitu luar biasa. Saya renungkan saudara sampai rumah. Ketika saudara menanam rumput, apakah padi itu ikut tumbuh? Saya renungkan lagi, benar juga ya Tuhan. Kalau saya nanam rumput, padi tidak ikut
tumbuh, tidak ikut jadi. Tapi kalau saya menanam padi, rumput itu jadi deket padi. Akhirnya kan petani cabutin tuh rumput. Ketika kita menanam gandum, ilalang pun tumbuh. Ini satu pelajaran berharga buat saudara dan saya. Ini berbicara tentang kehidupan saudara. Mari jaga hidup kita, jaga perkataan kita, jaga hati kita, jaga iman kita. Mulut kita berkuasa. Ketika kita memperkatakan yang baik, buah yang baik, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita melakukan kebaikan, yang buruk ada nggak? Rumput ada nggak? Ikut tumbuh nggak? Ikut, saudara. Jadi jangan pernah, hati-hati. Ini saya renungkan terus, saya bersyukur. Di situ saya dapat rema yang begitu luar biasa. Rumput berbicara, iblis saudara seringkali mengintimidasi hidup kita. Tanpa kita sadar kita menjadi orang Kristen. Mulut kita bukan memuliakan nama Tuhan. Mulut kita bukan menyenangkan hati Tuhan. Mulut kita bukan memuji-muji Tuhan. Tapi seringkali mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut kita juga ngomongin orang, jelekin orang. Hati-hati, anak-anak Tuhan. Padi dan rumput sama-sama apa saudara? Sama-sama tumbuh. Tapi ada perbedaan. Padi semakin berbuah semakin berisi, semakin berisi, semakin berisi. Semakin penundukan. Inilah padi yang Tuhan mau kita menjadi padi, saudara. Semakin berisi semakin menunduk. Amin. Luar biasa, saudara. Ini berkat kehidupan. Camkan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau latih rohani kita. Kita mau latih iman kita. Apa yang keluar dari mulut kita bila kita mau memperkatakan, mendeklarasikan dengan penuh keyakinan, yaitu kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ketika engkau kekurangan, Tuhan, aku diberkati Tuhan. Amin. Perkatakan, jangan aduh aku mah kurang, jangan kurang ya, beas. Ke dapur ngeliat, aduh aya beas laukna, minyak mahal. Aduh saudara, anak Tuhan jangan cengeng. Perkatakan saudara, Tuhan aku percaya sekalipun beras aku tinggal 1 genggam, aku percaya Tuhan sudah berkati aku dalam nama Yesus. Amin. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan bagi engkau. Masa depan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Jangan takut. Hadapi 2022 berjalan bersama Tuhan. Saudara akan semakin tajam bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Latih imanmu supaya kita tajam iman kita. Penuh keyakinan, tidak ada keraguan di dalam hidup. Kenapa saudara? Anak saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan kiri kananmu, kok diurapi Tuhan? Amin. Siapa yang percaya diurapi? Waduh, luar biasa kalau bagian yang diurapi. Haleluya. Bagian berkat, haleluya. Bagian berubah, tunggu dulu Bu. Haleluya. Jadi saya harus berubah. Gimana ini? Mau nerima berkat? Mau. Menerima mujizat? Mau. Menerima pertolongan? Mau. Tapi berubah? Saudara yang jawab. Kalau saya mau, saya selalu bilang, Tuhan, ubahkan hidupku, sikap hatiku. Aku mau berjalan di dalam kebenaran. Karena aku gak mau ketika aku pulang Tuhan berkata, maaf aku tidak mengenal engkau. Oh haleluya. Saya gak mau itu. Saya mau pulang ketika Tuhan menyambut saya. Marilah, ini rumahmu sudah jadi. Wow, dahsyat. Puji nama Tuhan saudara. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini,
Belajar memperkatakan, mendeklarasikan yang baik, jangan yang buruk, jangan bersungut-sungut ya, jangan ngomel di tahun 2022. Ingat, kalau Anda bersungut-sungut dan ngomel, mujizat keajaiban tidak terjadi dalam hidupmu, kuasa Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Kalau kau bersungut-sungut dan ngomel, saudara dengar baik-baik, janji Tuhan tidak kau alami dalam hidupmu. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Bukan kita rugi juga, iblis tertawain saudara dan saya, senang dia. Wow, haleluya, kata iblis. Dia bersungut-sungut, tidak bersyukur sama Tuhan. Jangan mau kita diketawai oleh iblis, saudara. Oleh sebab itu mulai malam hari ini, karena mulut kita diurapi Tuhan, mulut kita akan menjadi nabi bagi masa depan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kenapa jadi nabi bagi masa depanmu? Ketika engkau memperkatakannya, itu akan jadi nyata dalam hidupmu. Engkau bernubuat, belajar bernubuat. Yang bernubuat itu bukan bulani aja, tapi engkau bisa bernubuat. Perkatakan, Tuhan, aku percaya tahun ini tahun berkat buat aku. Tahun ini tahun kemurahan buat aku. Tahun ini aku sukses. Tahun ini aku berhasil. Tahun ini aku diberkati Tuhan. Inilah tahun di mana aku boleh melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidup aku. Amin, saudara. Itulah iman yang harus ada dalam hidup kita orang-orang yang percaya. Banyak mujizat, terobosan di tahun 2022 akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu jangan takut, hadapi tahun 2022 berjalan bersama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Yesus yang hidup. Jangan pernah lemah. Jangan pernah goyah. Latih imanmu. Selalu memandang pada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan ngomel lagi, tapi tetap mengucap syukur pada Tuhan. Memperkatakan di dalam setiap musim hidupmu, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat, kemenangan seutuhnya bagi engkau dan saya. Yang percaya, angkat tangannya. Mari kita mau katakan, aku percaya Tuhan, bahwa berkat kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi aku. Masa depan yang penuh harapan kami sudah terima di dalam nama Yesus. Karena aku percaya Tuhan memulihkan keadaanku jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dari apa yang aku pikirkan. Anak-anak Tuhan di tempat ini terus berharap pada Tuhan. Terus pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati engkau. Mari punya iman hari ini. Terima pemulihan, kemenangan di dalam Yesus Kristus. Itu akan Tuhan nyatakan malam hari ini dalam hidupmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam pengurapan. Mari buka hatimu. Di dalam perjamuan kudus, saudara, kita mau mengambil dengan cara kita yang benar. Bereskan dulu hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Dan satu hal, saudara, Mazmur 91 adalah mazmur pegangan bagi saudara dan saya. Baca setiap hari bukan menjadi mantra, tapi Mazmur 91 akan menjadi kekuatan bagi engkau. Bahwa perlindungan kita hanya ada di dalam Yesus. Jangan takut menghadapi musim yang baru di tahun 2022, karena kita punya Yesus yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang siap menolong, membuka jalan kemenangan dalam hidup yang percaya. Mari tundukkan kepala. Saya mengundang Bapak Yosef, Bapak Sanjaya, Bapak Timo untuk maju ke depan. Kita angkat pujian. Sinar maju ke depan, kita angkat pujian. Bapak-bapak boleh dipegang mic-nya. Kau hiasi kehidupanku dulu. Kita angkat pujian ini, saudara, dari hatimu. Baru kita mau masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, persiapkan hati saudara. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Kita percaya bahwa
Engkau Tuhan yang menghiasi kehidupan kita. Dengan kemurahan-Nya ada rancangan masa depan yang penuh harapan dalam hidupmu, yang mau membuka hati, yang yakin dan percaya. Mari kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku. Amin. Berjalanlah di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh harapan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu menghadapi tahun 2022 jangan takut. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Pandang Tuhan Yesus, angkat wajahmu. Kita percaya kalau kita ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Yesus. Katakan terima kasih, kita sudah dipimpin, dituntun oleh Tuhan sampai kita masuk di tahun 2022 ini. Katakan terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan Yesus. Kalau saudara ada sampai hari ini, sadarlah semua karena kasih Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan Yesus. Bila malam hari ini kita mau mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Katakan dari hatimu, Jesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Katakan aku adalah aku ada saat ini. Ya Tuhan Yesus, amin. Semuanya amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tahu ketika engkau datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Alami keajaiban di malam hari ini. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Tuhan. Kau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebaikan bagi kami. Kalau sampai hari ini kami ada Bapa, itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan, apa yang kami terima hari-hari yang lalu, itu semua berkat anugerah kemurahan. Namun saat malam hari ini kami percaya di tahun 2022 Tuhan beri visi-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan yang baru. Tuntun kami Bapa, pimpin kami Roh Kudus yang pernah tinggalkan kami, karena kami perlu Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Hamba-Mu sudah
mau sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kami percaya Tuhan, pada malam hari ini, di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, ada perjanjian darah bersama dengan Engkau, yaitu darah yang tercurah di kayu salib, yang selalu beri kami kesembuhan, kemenangan, pemulihan, kelepasan, kelegaan, bahkan keselamatan dalam hidup kami. Satu hal Tuhan, kami rindu setiap kami malam hari ini, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami mau mengambil perjamuan kudus dengan benar. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari, kalau engkau masih ada ganjalan, sakit hati, kepahitan yang masih ada di hatimu, buang dalam nama Yesus. Saudara berdoa pada Bapa di surga dan berkata, Tuhan, ampuni aku, dan aku juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada aku, yang menyakiti aku, yang mengecewakan aku. Tuhan, aku lepaskan pengampunan, karena aku percaya pada malam hari ini, ketika aku bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, kami bukan saja menerima keselamatan, tapi kami juga menerima anugerah, di mana hadirat Allah selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, sucikan kuduskan kami, tahirkan kami, ampuni kami. Kami minta perkenanan-Mu di dalam nama Yesus, agar kami layak sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semua yang melayani, Tuhan kuduskan, tahirkan kami. Pak Sanjaya, Pak Joseph, Pak Timo, hamba-Mu, kami semua yang melayani, Tuhan sucikan, kuduskan, tahirkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dengan iman. Aku percaya Bapa, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah ubahkan roti dan anggur ini Bapa menjadi roti yang hidup. Amen. Di dalam nama Yesus, menjadi darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengubahkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Dengan iman kami percaya kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini di tengah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Percaya katakan amin. Mari kita angkat pujian, ku pandang wajah kemuliaan-Mu. Iya, kuasa selalu. Pasalnya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menguduskan kekuasaan darah Yesus menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu di dalam roti hidup ini Bapa, Engkau berfirman bagi kami jemaat umat-Mu, berbicara atas kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya
bacakan 1 Tawari 29 ayat 17. Firman Tuhan katakan, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Ini ayat yang saya dapat, saudara. Puji Tuhan. Biarlah firman ini, roti hidup ini terus ada di dalam kehidupan kita. Saya akan buka di dalam doa. Mari angkat lebih dari atas kepalamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada, itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan, karena kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Saat malam hari ini izinkan kami minta perkenanan-Mu Bapa, agar kami layak sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang telah menyelamatkan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Terlebih Tuhan, darah-Mu yang tercurah di kayu salib telah melayakkan kami itu selalu berada di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya lewat salib-Mu tabir itu terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, ampuni terlebih dahulu setiap kami, dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami. Basuh kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar salib-Mu terus menyucikan, menguduskan kami. Mari saudara dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari yang baru aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu, terima kasih pada Tuhan. Mari perkatakan, deklarasikan kata-katamu di dalam hatimu pada Tuhan Yesus. Ketika kau sakit, kau berkata, aku sembuh Tuhan. Aku dipulihkan, aku berkemenangan, aku diberkati. Aku menerima urapan-Mu yang baru. Mari setiap pribadi mengucap syukur. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Bapa, aku percaya janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ketika Engkau mengurapi kami, Tuhan hadir dalam hidup kami. Dinyarah sekenina. Mari kita minta urapan yang baru. Sucikan, kuduskan minyaknya Tuhan. Aku percaya bukan minyaknya, tapi darah Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengubahkan minyak ini menjadi darah yang tercurah kesyarah. Demi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang mengurapinya dalam nama Yesus. Mari katakan, urapi aku Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2022, dengan urapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2022, Allah hadir dalam hidup. Sebab itu saudara, biarlah kita boleh dipenuhi, hati kita dipenuhi dengan minyak yang baru, sehingga kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Katakan, urapi aku Tuhan demi nama Yesus. Penuhi aku Tuhan, Ina mahasik demi nama Yesus. Saudara nanti ikut instruksi dengan saya. Ina mahasik oh haleluya. Ina mahasik. Pada malam hari ini Bapa, kami perlukan keajaiban. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu yang kudus. Karena kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus untuk memimpin kami setiap langkah hidup kami, setiap waktu, setiap musim di dalam hidup. Aku mau berjalan di dalam Roh-Mu Bapa. Mari saudara angkat tangan. Haleluya. Sekali lagi. Ina mahasik Bapa, kami butuhkan tangan kasih kuasa. Kami butuh tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang kudus, selalu menuntun, membimbing, mengarahkan setiap jalan hidup kami. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Beri kami visi yang baru di tahun 2022 ini. Karena kami percaya dengan urapan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dengan urapan-Mu Tuhan, kami percaya ada masa depan yang penuh harapan. Dengan urapan-Mu, kami boleh siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya setiap kami di tempat ini, dengan urapan-Mu kami boleh berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dengan urapan-Mu, tanda-tanda ajaib menyertai kami, perlengkapi kami Tuhan dengan minyak-Mu yang baru, sehingga kami boleh memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Seperti 5 gadis yang bijaksana, kami boleh memiliki minyak yang baru di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan Kau mengurapi, biar tangan Tuhan yang ajaib mengurapi setiap kami di tempat ini, jemaat umat. Kami percaya Bapa. Mari saudara, kita sama-sama buat tanda di dahimu. Kita berkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari ikuti saya saudara. Aku terima Tuhan urapan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Aku terima urapan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Aku terima urapan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima urapan kasih karunia-Mu di dalam nama
Tuhan urapan kemenangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami dipulihkan untuk memulihkan. Kami disembuhkan untuk menyembuhkan. Kami berkemenangan untuk memberitakan Injil firman-Mu. Kemenangan, kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan adakan perbedaan. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, sisanya boleh dibalur di yang sakit. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, di tahun ini kita akan mengalami janji-janji Tuhan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kembalikan kepada hambanya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Yes. Kita mau masuk ke persembahan. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami memberikan dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan tulus Tuhan Yesus. Tuhan, sucikan, kuduskan uang ini Tuhan untuk memperluas daerah Tuhan Yesus. Engkau pakai uang ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang tugas kolektif. Aku diberkati. Setiamu yang tak berakhirku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab alasanmu dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
Doa siapa? Saya minta dengan hormat Bapak Yusuf. Kita sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada sore malam hari ini Tuhan telah beracara, Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dalam peribadatan kami, lewat pujian, lewat penyembahan dan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pergi dengan begitu saja, tapi akan tinggal dalam kehidupan kami. Kami akan pakai dalam mempraktikannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Bapa kami di sorga, saat ini di mana kami berada di Indonesia, di negara kami yang kami cintai ini, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai kepada tingkat pemerintahan yang terkecil RT RW. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka, berikan kebijaksanaan, otoritas kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan, ketetapan, peraturan dan lain sebagainya itu semuanya berasal daripada Engkau. Tuhan menyertai mereka dengan wibawa-Mu ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya sehingga bangsa kami ini beroleh berkat ketenangan, keamanan, Amin. dan kedamaian juga daripada Engkau ya Tuhan. Engkau mengawali tahun 2022 ini dengan kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya 2022 ini menjadi tahun berkat bagi kami, tahun kemenangan bagi kami ya Tuhan, Haleluya. di mana Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kota di mana kami tinggal, kami harus berdoa, mendoakan kota Sukabumi dan sekitarnya Tuhan, lebih khusus. Biarlah Tuhan mengaruniakan juga kesejahteraan, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Kami masih boleh beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk GKKI, penabur benih di tempat ini. Tuhan kasihi, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi mereka mungkin yang belum sempat datang, Tuhan, Engkau melihat permasalahan yang ada. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menjamah mereka ya Tuhan. Berikan roh haus dan lapar akan firman-Mu, supaya mereka boleh kembali beribadah. Dan bagi kami yang telah beribadah menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan, jasmani dan rohani, kami kembalikan semuanya kepada-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan keringanan kepada mereka Tuhan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka bahwa hanya ada Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dan satu-satunya harapan. Kadang manusia tidak bisa berbuat apa-apa, manusia terbatas siapapun dia. Karena kami tidak mengidolakan, mengkultuskan hamba Tuhan, tapi kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami semata-mata, yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami. Olehnya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Anak-anak Tuhan khususnya di Indonesia, seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan, kami berdoa supaya Engkau tetap menguatkan mereka ya Tuhan. Dan Engkau memberkati, Engkau mengurapi mereka, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau pakai mungkin di media sosial, media streaming atau siapapun Tuhan, anak-anak Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah menjadi berkat, membawa berkat bagi sekalian, bagi orang yang belum mungkin mengenal Tuhan, melalui kesaksian mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan untuk peribadatan di tempat ini Tuhan, yang akan berlangsung ke depannya Tuhan. Minggu yang berjalan ada doa rutin dan ketemu minggu lagi ya Tuhan. Biarlah kami tetap selalu bersemangat mencari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan kami.
Dunia dalam keadaan bergoncang. Dunia sementara tidak menentu ya Tuhan. Di mana ada badai, di mana ada gempa bumi, di mana ada letusan gunung, di mana ada Tuhan, bencana dan lain sebagainya, banjir. Namun kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan mengasihi kami. Sebagaimana tadi disampaikan Mazmur 91 bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang-orang benar. Amin. Malaikat Tuhan mengawali, berkemah di antara orang-orang benar, dan Tuhan menjaganya seperti biji matamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Memberkati semua kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan, biarlah sebentar kami mau pulang, Tuhan menyertai kami selalu, sehingga kami boleh membawa damai sejahtera, tidak hanya diri kami sendiri, tetapi keluarga dan orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau, ke dalam tangan-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang belum sempurna, Engkau sempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Maaf untuk pengumuman, saya lupa tadi ya. Siska untuk pengumuman. Oke, pengumumannya bisa dilihat di layar. Ibadah doa dilaksanakan setiap hari kecuali Selasa dan Minggu, bertempat di Sekretariat Gang Ajit pukul 18.30. 2 hari Selasa ibadah doa puasa dilaksanakan di Sekretariat Gang Ajit pukul jam 1 siang. Hari Minggu ibadah seperti biasa di Indorasa jam 5 sore sampai selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doa. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi engkau yang memiliki usaha, toko, atau bisnis, atau pekerjaan, atau sekolah, mari angkat tangan kananmu pada Bapa di surga. Bahkan kau memiliki rencana-rencana di tahun 2022, apapun yang kau rencanakan, mari angkat tanganmu, pandang wajahmu pada Tuhan Yesus. Kita minta belas kasih Tuhan. Engkau melihat Bapa, anak-anakmu yang mengangkat tangan. Biarlah tangan Tuhan turun, tangan menopang mereka. Tangan Tuhan memberkati mereka. Aku percaya urapan-Mu mengalir dalam hidup mereka Bapa. Apapun rencana yang mereka akan buat, baik satu usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, biarlah semua untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Bapa, menyertai, memberkati mereka. Api-Mu dari surga turun, mengalir, Roh Kudus. Urapan ilahi mengalir dalam usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan pelayanan mereka, ekonomi keluarga, rumah tangga. Air surgawi dari surga mengalir, memelihara, menyirami, membasahi setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini yang mengangkat tangan. Iremasianai. Aku percaya Tuhan, urapan supranatural terjadi dalam hidup anak-anak. Destiny-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup. Janji-janji Tuhan nyata dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan Tuhan, malam hari ini kami bawa di mezbah-Mu. Kami serahkan kepadamu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terjadi sekarang, dinyatakan sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada sorak-sorai kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Syarahawase,
Satu hal yang Tuhan ingatkan malam hari ini, bangun rohanimu, terus memuji menyembah Tuhan, tingkatkan doamu, pujian penyembahanmu. Urimase, dan Tuhan katakan, inahata karalabase, Tuhan sudah membuka pintu bagimu. Masuklah, kata Tuhan. Ada berkat yang Tuhan nyatakan. Urimisikit lodge, dan bangunlah rohanimu. Dari mehasana, janji Tuhan bahwa di tahun ini Allah tidak meninggalkan engkau. Oh haleluya, rebasakuninai. Tuhan akan menuntun engkau, menyertai engkau, dan memberkati engkau. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru pada malam hari ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan memerintahkan tentara-tentara malaikat surgawi untuk menjaga, menudungi, memagari, membentengi anak-anakmu Tuhan malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, sehingga virus-virus sakit penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Sebab di dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus, ada darahmu yang tercurah di kayu salib. Ada tangan Tuhan yang Tuhan perintahkan selalu menudungi kami. Dan aku percaya Tuhan Yesus malam hari ini, berkat kelimpahan jadi milik bagian dalam hidup kami. Kemanapun kaki kami melangkah, anak-anak Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan menyertai kami demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat kelimpahan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat tangan-tangan yang sudah menabur lewat makanan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Tingkap langit pintu berkat dibukakan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami sudah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita akan pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan limpah-limpah. Oh haleluya Tuhan, kami sudah menerimanya dengan iman. Bahkan Kau memperluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan memperluas setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa demi nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami di tempat ini dimanapun anak-anak-Mu berada. Sehingga Tuhan kami percaya malapetaka, sakit penyakit, COVID tidak dapat menyentuh tubuh kami, tidak dapat menyentuh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, urapan kesembuhan kami sudah terima, sehingga ketakutan tidak meninggalkan. Yes Lord. Katakan, sehingga kecemasan tidak menimpa aku, karena aku percaya aku punya Tuhan Yesus yang dahsyat berkuasa atas hidupku.